Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 12 TBSM. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem aliran bahan bakar khususnya pada sepeda motor tipe injeksi. Selama masa Covid ini mohon dimaklumi kita semua belajar secara daring. Semoga anak-anak sekalian tetap selalu menjaga kesehatan dan tentu saja mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Tetap semangat ya. Langsung saja kita di sini akan mempelajari tentang komponen dalam sistem aliran bahan bakar sepeda motor injeksi. Komponen-komponen yang digunakan pada sepeda motor injeksi khususnya pada sistem aliran bahan bakar yang paling utama adalah terdiri dari pompa bahan bakar dan juga injektor. Di sini modelnya pompa bahan bakar adalah sistem rendam di mana di dalamnya terdapat rotak atau dinamo atau motor dari pompa di sini dan juga terdapat pelampung dan juga terdapat full pressure regulator di sebelah ini yang fungsinya adalah ketika terjadi tekanan berlebih dari sistem aliran bahan bakar akan dikembalikan dari selang ini menuju ke tangki bahan bakar. Yang kedua terdapat selang bahan bakar yang berfungsi mengalirkan bahan bakar bertekanan ke injektor menuju injektor di mana di injektor akan disemprotkan lagi menuju ke ruang bakar melalui throttle. Pompa bahan bakar biasanya untuk motornya tipe brushless atau tanpa sikat, jadi menghindari gesekan yang terjadi ketika motor dalam pompa bekerja sehingga tidak menimbulkan percikan api. Pompa bahan bakar ini sifatnya adalah bisa diganti ketika salah satu komponennya mengalami kerusakan. Sangat penting pada sepeda motor tipe injeksi. Yang kedua, ini injektor. Dimana di sini injektor bekerja sesuai sinyal dari BCM yang menginputkan bahan bakar ke dalam intake manifold yang kemudian akan menuju ke ruang bakar. Untuk spesifikasi injektornya, di mana kenapa bisa mengabut karena lubang di injektor ini diameternya kecil sekali. Untuk punyanya tipe sepeda motor Honda sekitar 0,147 mm untuk diameter lubangnya, sehingga ketika ada tekanan bahan bakar dengan standar tertentu melewati lubang tersebut akan terjadi pengabutan yang lebih sempurna dan lebih homogen. Ini untuk tipe semprotannya bisa kalian lihat lebih mengabut ya, jadi akan lebih efisien dan akan lebih terbakar sempurna dan tentu saja tenaganya akan lebih baik walaupun injektor terdiri dari banyak tipe sekarang. Kerja sistem aliran bahan bakar pada sepeda motor injeksi akan kita simulasikan pada sistem berikut ini. Nah, di sini yang bekerja adalah aktuator, di mana aktuator itu adalah komponen yang bertugas menjalankan perintah dari ECU sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan kerja yang aktuator terdiri dari pompa ini, injektor, dan IACV atau Idle Air Control Valve.
Kerja dari sistem aliran bahan bakar dapat kita lihat seperti ini. Saat kunci pertama di on, bisa kalian lihat pompa di sini berputar. Kita ulang sekali lagi. Off, kita on, pompa berputar. Pada sepeda motor biasanya terdengar suara dari dalam tangki. Itu berarti pompa bekerja. Ketika saat di on, pompa mengirimkan bahan bakar bertekanan ke dalam selang bahan bakar atau fuel hose atau fuel feed hose, sehingga akan tercapai tekanan standar awal sebelum sepeda motor dihidupkan. Bagian-bagian pompa di sini terdapat filter berfungsi sebagai penyaring bahan bakar, terdapat impeller bentuknya seperti kipas. Di sini terdapat saluran masuk inlet dan saluran keluar outlet yang akan mengirimkan bahan bakar menuju ke selang bahan bakar yang sebelumnya melewati dulu cek valve. Udara bahan bakar yang berlebihan akan dibuang melalui regulator valve atau katup pengatur kembali ke dalam tangki. Bahan bakar yang sudah bertekanan masuk melalui fuel hose atau fuel feed hose dikirim ke injektor, di mana di injektor terdapat filter, spring atau pegas, ada solenoid coil atau gulungan kabel, dan juga plunger. Plunger ini bentuknya terdapat bola di sini yang fungsinya adalah membuka dan menutup saluran dari injektor. Dan terdapat nozzle plug nozzle untuk keluarnya bahan bakar bertekanan. Oke, ketika mesin di on dan kita start, sistem aliran bahan bakar akan masuk melalui pompa, melalui filter dari tangki, melalui filter menuju ke impeller yang bergerak karena adanya kerja dari rotor, kemudian masuk ke check valve, ke full feed hose dan dikirim ke injektor. Kerja dari check valve adalah berikut ini. Ketika on, check valve akan membuka seperti ini sehingga bahan bakar dapat masuk menuju ke fuel feed hose. Ketika off, check valve akan menutup sehingga bahan bakar atau bensin tidak dapat masuk ke selang bahan bakar. On. Nah, kerja regulator seperti ini. Ketika tidak terjadi tekanan bahan bakar yang berlebih, kondisinya akan tertutup. Jadi bahan bakar dalam kondisi tekanan bahan bakar dalam kondisi. Ketika dia berlebih, akan katup atau valve akan terbuka sehingga bahan bakar akan kembali menuju tangki bahan bakar sehingga tekanan kerja dari sistem aliran bahan bakar tetap. Kerja injektor adalah seperti ini. Ketika posisi on, injektor akan tertarik ke atas oleh spring akibat adanya gaya magnet yang ditimbulkan oleh solenoid coil sehingga akan membuka nozzle plate pada bagian bawah dan plungernya akan tertarik sehingga akan terbuka. Bahan bakar bertekanan keluar melalui lubang injektor. Ketika posisi on terbuka, ketika posisi off dia akan tertutup. Berikutnya, kerja injektor dapat disimulasikan seperti ini. Ini posisi off ketika on. Ketika on, kita press. Di sini kalian lihat injektor terbuka. Bagian-bagiannya bisa kalian lihat berfungsi. Di sini injektor adalah berfungsi menyemprotkan bahan bakar pada saluran masuk dalam bentuk kabut supaya campurannya akan selalu homogen. Pembukaannya injektor diatur secara elektromagnet oleh ECU atau Electronic Control Unit atau di Honda biasa disebut Electronic Control Module. Di sini katup jarum atau plunger akan membuka akibat gaya tarik magnet dari solenoid. Selanjutnya, kabut terbentuk dari bahan bakar yang bertekanan.
melalui lubang yang sangat kecil yang ada di bagian bawah dari injektor. Volume bahan bakar yang diinjeksikan tergantung pada lamanya pembukaan jarum. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi kerja mesin. Ini akan variatif jungle, tergantung kondisi kerja mesin yang dilakukan saat motor berjalan. Berikutnya adalah kerja dari pompa bahan bakar. Di sini terdapat impeller, bentuknya seperti kipas, terdapat di bagian bawah. Ketika on, kita start. Ketika start, impeller akan bekerja berputar, di mana bahan bakar dari filter masuk ke saluran inlet ini di bagian impeller, kemudian akan dikirim melalui saluran outlet atau saluran buangnya keluarnya, sehingga bahan bakar akan dikirim menuju ke check valve. Seperti itu. Kemudian pada idle air control valve atau IACV adalah katup pengatur udara jika kondisi sepeda motor dalam keadaan dingin. Katup ini fungsinya seperti jok pada sepeda motor tipe karburator. Ya, fungsinya untuk membuat campuran bahan bakar menjadi lebih kaya supaya bahan bakar mudah menyala saat di kondisi dingin. Kerjanya ketika dia on, IACV akan membuka. Bagiannya terdiri dari besi atau iron, terdapat solenoid coil dan spring. Ketika bekerja pada saat motor dingin, saluran ini akan membuka. Makanya pada tipe motor matic saat pertama di start, RPM-nya akan naik terlebih dahulu, kemudian selang beberapa saat kemudian akan kembali turun. Artinya IACV bekerja, kemudian IACV berhenti bekerja, dan kondisi sepeda motor kembali pada RPM yang idle atau langsam.